bagaimana Kementerian Komunikasi dan Informatika ini berencana untuk mengukur kesuksesan dari upaya komunikasi terkait dengan KTT ASEAN ke-43? Pertama adalah dari sisi kuantitatif, jumlah media yang meregistrasi atau mendaftar untuk meliput. Kita benchmark dengan perhelatan internasional sebelumnya atau perhelatan sejenis di tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh, kalau kita bandingkan dengan G20, ya memang kalau dari sisi ini kan akan menjadi ukuran seberapa menarik isunya, kan kira-kira seperti itu. Kalau G20 memang levelnya kan dunia ya. Kalau ASEAN, walaupun sekarang ini adalah ASEAN Plus Plus, ada plus negara mitra, tetapi memang isunya relatif kawasan, begitu. Nah, kalau kita hitung dari jumlah jurnalis, ini yang mendaftar di media center saja itu 1.800. Belum lagi kalau ditambah official media, media yang menempel dengan kepala negara. Dan OTP, Official Traveling Press, media yang berangkat bersama-sama dari negaranya dengan kepala negara. Jadi kurang lebih 2.000-an, ya, sama seperti G20 itu 2.100, 2.200 begitu ya. Memang kurang sedikit karena isunya memang berbeda ya. Ini isu kawasan, G20 isu dunia. Yang kedua adalah tersebarnya informasi secara luas. Karena itu kami terus memantau, memonitoring seberapa banyak diseminasi informasi yang didiseminasi oleh media. Yang ketiga adalah tone pemberitanya seperti apa. Ya tentu kita menginginkan tone yang positif. Jadi sejauh yang kami monitoring, sebagian besar memang tone-nya positif. Tentu ada yang kritis dan itu tidak apa-apa, justru kita membutuhkan kritik ya dari media, dari masyarakat, tetapi yang kita pantau sebagian besar tone-nya positif. Itu artinya ya ada dukungan lah dari teman-teman media dan masyarakat secara umum, pengamat, politisi dan lain-lain terkait dengan ASEAN. Dan yang keempat, mereka responsnya positif, puas dengan penyelenggaraan media center ini, bukan hanya infrastrukturnya juga tapi bagaimana distribusi informasi, video, audio, teks dari main venue utama ke media center begitu. Oke, tadi Bapak juga sampaikan bahwa untuk perhelatan agar sukses ini tentunya memang harus banyak berita ataupun publikasi yang sampai ke masyarakat agar masyarakat pun mengetahui isu-isu yang terjadi di suatu perhelatan tersebut. Ya. Nah, di perhelatan KTT ASEAN ini kan memang sangat banyak sekali isunya. Bagaimana Anda ataupun Kominfo ini memastikan bahwa segala isu ataupun pemberitaan yang menarik ini sampai ke masyarakat secara baik begitu, Pak? Ya. Jadi tentu saja seperti saya sampaikan tadi kita menggunakan semua instrumen ataupun infrastruktur komunikasi publik yang tersedia di dunia ini. Ya, jadi kalau kita kepada media massa, media mainstream, ya itu tentu kita provide press release, video, audio, dan ini kan kembali kepada teman-teman media untuk apakah memuat, kalau memuat yang mana. Ada editorial policy toh tentu begitu kan, baik dalam negeri maupun internasional begitu. Tapi ada yang harus kami pastikan pemuatannya, ya karena itu kita juga membuat semacam iklan layanan masyarakat. Kalau iklan pasti dimuat kan begitu kan, atau kita sebut native advertisement, ya native advertisement. Dan yang ketiga, yang juga pasti pemuatannya karena tidak ada seleksi ya lewat media sosial yang kami miliki. Apakah itu YouTube, apakah itu Instagram, apakah itu Facebook dan seterusnya kita gunakan karena itu pemuatannya pasti dan sampai ke masyarakat begitu kira-kira. Semua pasti sampai ke masyarakat, tinggal seberapa banyak pemuatannya begitu. Jadi semua platform digunakan. Betul, kita gunakan. Ya. Agar sampai secara baik. Betul, kita gunakan. Baik, Pak, kemudian bagaimana sih hasil dari KTP ini ke-43 nantinya, khususnya seputar dengan transformasi digital yang berlangsung di KTT ASEAN dapat menjadi landasan dan pemanfaatan bagi negara di kawasan? Jadi kemarin ya di forum ekonomi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Pak Airlangga,
itu ada yang namanya yang disebut DEFA, DEFA, Digital Economy Framework Agreement. Negara-negara ASEAN sudah mencapai kesepakatan untuk bagaimana meningkatkan atau memajukan ekonomi kawasan melalui digitalisasi. Ya. Dan potensinya besar. Tahun 2030 potensi digital ekonomi di negara ASEAN, di negara-negara ASEAN itu 2 miliar dolar Amerika atau ya mungkin 30-an triliun kalau dihitung pakai uang kita begitu ya. Nah, karena itu kita harus sama-sama mewujudkan angka tadi itu begitu. Angka tadi bukan cuma di atas kertas. Bagaimana caranya? Ya ada frameworknya, ada peta jalannya menuju ke sana. Misalnya tidak boleh ada digital divide di antara negara-negara ASEAN. Ini kan sekarang ini masih terjadi. Di antara negara satu dengan negara lain, Singapura sudah 100%, Indonesia 80%, Malaysia mungkin 90%. Tapi coba kita lihat Timor Leste, Laos, Kambodia misalnya seperti apa. Nah ini harus ada pemerataan digital. Yang kedua adalah pemerataan juga dalam SDM, kemampuan sumber daya manusia kita. Kita harus tingkatkan ini. Mustahil kita mencapai kemajuan ekonomi tanpa sumber daya manusia yang hebat, tanpa infrastruktur digital yang hebat. Dan itu sudah mulai kita rintis, misalnya lewat inklusi keuangan. Ini kan ada pembayaran digital bersama ya. Kris kita, QRIS itu bisa dipakai sekarang di Malaysia, di Singapura, dan sebaliknya seperti itu. Ini kan akan memutar ekonomi secara lebih cepat di kawasan kalau kita punya kesepakatan pembayaran digital bersama begitu. Nah ini salah satu contoh juga betapa ASEAN ini harus bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Ya kemarin OJK menyelenggarakan acara, kita kelihatan itu. Inklusi keuangannya itu ya memang masih senjang. Ya yang sudah baik 4 negara, Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Tetapi negara-negara lain masih ada kesenjangan dalam hal inklusi keuangan. Masih ada eksklusivitas dalam akses ke sumber-sumber keuangan. Ini tidak boleh terjadi di masa depan kalau kita ingin mendapatkan tadi 30 triliun di tahun 2030 begitu. Baik, jadi dengan terselenggaranya KTP ASEAN sekarang, ini semakin menginklusikan semua negara ASEAN, khususnya ASEAN Plus juga ya Pak ya, Korea, Jepang, dan juga China. Iya, dan saya kira ke depan ya, ini 2025 itu kan harus terbentuk masyarakat ASEAN. Jadi sekarang bagaimana kita mulai menggeser dari people center, dari state center. Sekarang ini kan pusatnya masih di negara nih. Ya, di negara, nanti bergeser ke people center. Jadi masyarakat sendiri yang saling berhubungan antara negara-negara ASEAN. Ya kemarin kita baru saja meluncing ASEAN Newsroom, itu juga dalam konteks people center. Besok lagi ada asosiasi UMKM ASEAN misalnya. Saya kira kan seperti itu mestinya kita ke depannya begitu. Baik, jadi untuk mencapai 30-an triliun tadi di 2030 ini sedang dibuat suatu interkoneksi digital dan juga literasi antara seluruh negara ASEAN. Begitu, harus Pak. Seperti itu ya. Baik, kemudian bagaimana sih Pak dukungan dari diseminasi informasi yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo saat ini? Iya, saya kira kita masif lah ya, kita diseminasi informasinya menggunakan berbagai instrumen, bahkan kita juga melibatkan seluruh humas di Indonesia. Jadi saya sendiri kan Ketua Bako Humas. Kemarin kita sudah melakukan pertemuan, bukan hanya pertemuan, tapi kita latih mereka dengan konten KTT ASEAN. Apa saja sih kontennya begitu. Bagaimana membuatnya, baik di media sosial maupun di website yang mereka miliki, maupun untuk membuat press release di daerah masing-masing. Jadi ini kan kementerian lembaga, pusat sampai daerah, provinsi, kota, kabupaten. Nah itu juga kita pakai mereka. Jadi kita ingin mendayagunakan aset-aset komunikasi yang ada di pemerintahan ini begitu. Supaya pesan itu bukan cuma send, tapi deliver gitu loh. Ya.
sampai ke publik. Sampai ke publik, bukan sudah kirim kita tidak pantau. Terserah mau sampai atau tidak kan begitu. Baik, Tidak boleh seperti itu, harus deliver, harus sampai. Baik, setuju sekali Pak. Terakhir dari kami, Iya. apa harapan Anda terhadap penyelenggaraan ASEAN KTT 43 ini Iya. ke depannya? Ya saya kira ini mestinya makin mengukuhkan posisi Indonesia di dunia. Yang kedua, saya kira ini yang penting. Ya, ini ada hasil konkret yang bisa dirasakan. Pertama oleh masyarakat Indonesia, pastinya seperti itu. Yang kedua oleh masyarakat kawasan, masyarakat ASEAN. Yang ketiga masyarakat dunia. Itu saya kira yang paling penting. Dan yang kalau itu kan lebih ke ekonomi ya. Yang ketiga barangkali ya bagaimana ASEAN, Indonesia juga bisa berkontribusi dalam membentuk perdamaian dunia. Ya, apalagi salah satu ruh dari 4 ruh KTT ASEAN ini adalah menjadikan kawasan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang damai. Karena tanpa stabilitas politik, tanpa stabilitas kawasan, mustahil kita bisa mencapai kemajuan ekonomi, mustahil kita membangun begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Usman atas waktunya. Sehat Sama-sama. dan sukses selalu untuk Anda Pak. Terima kasih.